Di kita di Jakarta juga banyak wanita. Entah kenapa ya. Nanti kalau kita ke surga, laki-laki kemana ya? Shalom bapak-bapak, ibu-ibu. Mana bapak-bapaknya nggak diajak? Ya, jangan ibadah itu hanya ibu-ibu aja atau bapak-bapak. Kita cari kerja, kita cari duit. Udah kalian aja di gereja. Nah, ketika ibu-ibu yang naik, bapak-bapaknya bingung, ya kan? Ma, kenapa aku ditinggal, Ma? Kalau lagi ya seperti ini, kita pasti bilang, ya ntar aja masih ada hari esok. Itu seringkali orang berkata seperti itu, ya. Puji nama Tuhan, mungkin saya akan kenalkan saya dulu siapa, supaya Bapak Ibu jemaat seperti ini tidak menjadi bingung ya siapa sih tiba-tiba datang di sini gitu ya. Saya juga orang Bangka, tapi saya udah cukup lama di Jakarta. Cuman saya memang ya boleh dibilang agak sering pulang ya, tapi tidak tiap bulan, mungkin setahun sekali, tergantung moodnya ya. Rumah saya di Kampung Deniang. Tahu Kampung Deniang? Ada nggak orang Deniang di sini? Nggak ada ya. Saya di Kampung Deniang, tapi saya tinggal di Jakarta. Kemarin kita datang dari Jakarta ada 4 orang. Yang 2 orang ini kemarin sudah janji mau ikut juga ya. Karena yang 2 orang ini adalah Aceh saya sama Aso ya. Dia berdua itu belum kenal Yesus. Jadi saya berharap ketika dia bersama-sama kita di tempat ini, dia juga tergerak hatinya. Tapi ternyata ya belum diizinkan Tuhan dia datang, karena yang satu diare dari semalam. Akhirnya dia lemes, ya yang satu nggak pergi, yang satu juga jadi nggak pergi gitu ya. Jadi datang kita memang dari Jakarta 2, yang 2 itu kakak saya sama cici saya sama Aso itu dari Lampung, tapi kita ketemu di Jakarta sehingga kita berangkat bersama gitu ya. Saya bernama Lili, suami cukup 1, anak saya 3, cucu saya 2. Kalau saya bilang cucu, orang bilang, wow udah punya cucu toh gitu ya. Cucu saya sudah umur 11 tahun. Kenapa ngeliatin saya kayaknya nggak percaya ya? Mungkin saya kemudaan ya kan punya cucu ya Bu Erni. Kemarin kata Bu Erni muda banget udah punya cucu gitu. Itu anugerah Bu. Amin. Anugerah kalau punya cucu dengan kita. Padahal usia saya bukan usia 18 loh. Usia saya ya udah dibilang lansia. Tapi kalau saya bilang lansia, orang-orang nggak percaya sama lansia. Jadi harus keluar KTP baru percaya. Lihat KTP-nya. Kalau lihat orangnya katanya bohong lansia. Masa iya kita hamba Tuhan berbohong ya? Tapi itulah anugerah ya, anugerah. Dan saya terima kasih bagi Bapak Gembala di tempat ini. Saya sejujurnya belum kenal Bapak Gembala. Baru kemarin ketemu Bapak Gembala, ketemu Ibu Erni itu juga di grup yang rencana kita mau ke Israel. Itu dengan tidak sengaja ya. Jadi saya bilang salam kenal, tapi Bu Erni bilang kita sudah kenal Bu zaman Om Derby. Tapi sejujurnya saya nggak kenal gitu loh. Maksudnya kenal lupa siapa dan di mana gitu ya. Jadi itulah saya. Kalau saya dulu sebagai jemaat, saya nggak pernah mau tahu urusan pendeta. Itu saya ya, nggak pernah tahu. Pokoknya nggak mau tahu lah urusan pendeta. Pendeta itu urusan pendeta. Kita urusan jemaat. Kalau saya mau melayani, saya melayani. Itu saya dulu ya. Jadi setelah saya ditangkap menjadi hamba Tuhan, kayak kita mau nggak mau, jadi saya harus mengerti gitu ya. Itu juga perlu proses Bapak Ibu. Proses apa? Proses belajar dan belajar. Seperti apa sih jadi gembala itu? Seperti apa? Waktu sebelum jadi gembala, ada yang bilang jadi gembala itu nggak gampang loh, susah gitu ya. Jadi saya waktu itu saya pikir nggak mungkin ya, jadi jemaat sama aja gitu ya. Tapi setelah menjabat jadi benar saya rasakan, oh iya ya benar apa kata orang itu ternyata nggak segampang itu. Karena kenapa? Kadang-kadang kita ibadah jemaat, Bugam, maaf ya hari ini nggak ibadah. Kenapa? Sakit. Bugam, maaf ya hari ini nggak ibadah. Kenapa? Ada ulang tahun. Ada aja alasannya.
ngomong bahasa Bangka itu kalau untuk korban ini enaknya bahasa Indonesia. Kalau ngomong Bangka, kalau face satu-satu orang saya masih bisa, gitu. Bukan nggak bisa, masih oke lancar. Tapi kalau untuk korban kayaknya nggak bisa bahasa Bangka saya, gitu ya. Karena memang kasihan teman saya nanti dia nggak ngerti kita ngomong apa, ya. Kemarin aja, nih cici saya, dia ngomong apa itu berdua, karena lawannya kan orang Bangka ya, jadi dia ngomong Bangka, dia sendiri bingung apa yang dia omong, dia nggak ngerti. Tapi karena saya ikut dia orang Manado, di sini ada orang Manado. Oh, ada satu-satunya. Apakah di sini semua orang Bangka? Campur-campur, ya. Ada Tongin Bangkanya? Banyak, semua Tongin Bangka, ya. Yang lainnya pendatang, ya. Puji nama Tuhan, siapapun kita satu di dalam Tuhan, amin. Kalau udah satu adalah kita saudara di dalam Tuhan. Kita mau suku apapun sama di dalam Tuhan. Karena Tuhan bilang Tuhan tidak pernah pilih suku apa kita, siapa kamu, siapa saya, ya. Semua kita sama di dalam Tuhan. Ya, sebelum saya lanjut untuk menyaksikan siapa saya, kita baca dulu firman Tuhan. Kita bisa bangkit berdiri, baca firman Tuhan. Kita buka Galatia 5 ayat 1. Sudah ketemu semuanya? Oh, di sini ya. Ya. Kita baca sama-sama Galatia 5 ayat 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan upah pembunuhan. Amin. Silakan duduk. Firman berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Hari ini kita sudah merdeka. Indonesia, Republik Indonesia kita adalah merdeka, ya. Merdeka hari ini adalah 17 Agustus. Tapi kalau merdeka di dalam dunia ini, tapi kalau kita tidak merdeka di dalam Tuhan, tetap kita nggak kenal Yesus. Tapi kita mau hari ini saya beri tema adalah merdeka dalam Tuhan. Ya, bertepatan hari ini adalah hari kemerdekaan, jadi kita merdeka di dalam Tuhan. Yang Tuhan mau adalah merdeka di dalam Tuhan, bukan merdeka di dunia ini. Ya, puji nama Tuhan. Saya dulu orang yang tidak merdeka. Saya dulu orang cung-cung-cep. Ada yang tahu di sini istilah cung-cung-cep? Nggak tahu? Cung-cung-cep itu ya itu loh. Kalau kalian nemuin di kelenteng kan begini lah. Terus, bener ya? Jadi itu istilah saya adalah cung-cung-cep, ya. Kalau yang pernah di sini tuh apa dari kecil semua sudah Kristen? Ada yang baru bertobat baru? Semua Kristen dari kecil? Oh, enggak. Ada yang sama dengan saya yang tadinya cung-cung-cep, setelah saya ditangkap Tuhan, baru saya mengenal Yesus. Ada ya? Saya dulu orang yang tidak percaya Tuhan. Bukan hanya tidak percaya, benci sama Tuhan. Benci dengan namanya orang Kristen. Om Derby itu adalah saksi hidup saya. Dulu waktu saya belum Kristen, saya pulang ke Bangka. Depan rumah saya itu Om Derby baru mau mulai bangun gereja. Setelah dibangun gereja, saya berkata, karena suami saya bukan orang Bangka, suami saya adalah orang Surabaya. Saya di Surabaya. Jadi dia itu Kristen dari kecil, tapi kenal saya murtad, gitu ya. Jadi kalau dia, walaupun dia kenal saya agak murtad, gitu ya, di Om Derby itu dia datang ke Om Derby. Buat saya, tahu nggak Bapak Ibu, kan sedih banget. Biasanya kalau dulu itu sedih banget. Buat saya najis. Nah, itu saya dulu. Buat saya nginjek gereja itu adalah najis buat saya. Gak akan saya nginjek gereja dimanapun. Tapi kalau cici saya kemarin sama asuh saya itu, dia ikut-ikut dari mau, dia kemana mau, gitu loh.
Yesus, yang penting kamu jadi orang benar aja. Karena kenapa? Kalau kita pegang satu iman percaya tapi kita tidak melakukannya, saya rasa itu juga ada gunanya, ya. Begitu dia bilang saya mau cari Yesus, saya udah nggak sanggup lagi dengan kehidupan dia karena dia meninggalkan Yesus. Kata Yesus, kalau kita tinggalkan Yesus, pasti kita akan dikejar-kejar sama Tuhan. Amin. Pernah nggak di sini ada nggak yang sudah terima Yesus, ketemu suami atau istri, nyangkal Yesus, terus kembali lagi kepada Yesus? Ada nggak di sini? Nggak ada ya, semua anak manis. Amin. Suami saya seperti itu. Dia kenal Yesus, tapi dia tidak hidup dalam Tuhan. Kenal saya bilang, kamu kalau mau nikah dengan saya, kamu harus ikut saya dengan agama saya. Karena laki-laki itu gampang sekali terpengaruh dengan perempuan, ya. Begitu dia mau nikah dengan saya, ditinggalkan oleh Yesus. Saya nikah dengan saya secara Buddha, ya, secara Konghucu, sembahyang. Kita nikah, bikin surat nikah di kelenteng, gitu ya. Itu saya dulu. Setelah kita nikah 4,5 tahun, hampir 5 tahun, hidup saya bagaikan neraka di dunia, gitu loh. Kenapa? Tiap hari berantem. Setelah saya lama baru saya mengerti, itulah rencana Tuhan untuk kita. Tiap hari berantem. Gak ada hari tidak berantem. Dari Senin sampai Sabtu. Nanti Minggu nggak, Senin kembali lagi berantem. Coba bayangin aja. Dari Senin sampai Sabtu, tiap minggu, tiap tahun, hampir 5 tahun. Seperti itu kehidupan saya. Akhirnya saya tetap nggak mau yang namanya terima Yesus. Kata suami, nih aku tuh kayaknya mau kembali ke Kristen. Ya udah, kembali sana. Terus dia bilang, ya udah pokoknya saya kembali bawa anak-anak. Jangan, anak itu anak saya. Nah, itulah saya dulu, ya. Anak itu anak saya. Jadi saya harus berbuat, anak itu harus berpegang dengan iman saya. Kamu mau pergi dari sekarang. Kamu pergi ke gereja. Dia bilang, saya ke gereja, saya merasa ayem begitu ya, merasa sukacita. Wah, saya orangnya saya tantang. Saya pengen tahu seperti apa sih ademnya. Dengan wajah yang gak enak dilihat, gitu ya. Pergi ke sana, dia bawa Alkitab. Nah, bawa Alkitab, saya bisa bilang, loh, ini gak najis melihat dia bawa Alkitab. Itu saya dulu, ya. Terus udah itu pergi. Orang tepuk tangan, saya boro-boro tepuk tangan. Orang duduk, saya duduk. Orang berdiri, saya berdiri. Boro-boro mau nyanyi, nggak bisa nyanyi juga, ya, nggak bisa. Terus setelah pulang, wah, saya ngerasain adem. Saya ngerasain adem, kata dia. Saya bilang, lu adem? Gua enggak. Saya bilang, apanya yang adem itu? Aku nggak ngerasain apa-apa tuh yang adem. Kata dia, ya udah, kamu nggak adem, aku adem. Kata dia begitu, ya. Udah hari-hari kita hidup seperti itu. Karena saya belum terima Yesus, dia sudah kembali kepada Tuhan. Jadi dia merasa ada sukacita, tapi saya merasa semakin sebel, gitu ya. Semakin sebel. Terus kata dia tiap malam tuh, nih, yuk kita ke gereja. Saya bilang, kamu aja, jangan saya. Setiap hari modelnya seperti itu. Terus pada suatu saat, setiap kali kita di mobil, dia juga selalu setel lagu rohani. Saya tuh ngedukung, gitu ya. Saya bilang, kenapa sih harus lagu rohani, gitu ya. Emang ada lagu lain? Kenapa lagu ini? Benci gitu loh. Benci banget. Suatu saat dia setelah kesaksian, ya. Kesaksian orang itu bekasnya Taipa. Kata Taipa itu, kalau kita mau terima Yesus, dia itu adalah pemberi nafas hidup kita, gitu ya. Saya dengerin dong, mulai dibuka gitu ya. Iya juga. Terus kalau kita nyembah kepada ilah, kepada Taipaku itu, gitu, kan itu patung-patung itu buatan tangan manusia. Terus harus manusia yang ngomong dia turun ke bawah baru mereka bersih-bersih. Mulai, iya juga ya. Setelah itu terus dia berkata, jangan pernah kita menyembah kepada ilah yang gak ada nafasnya, yang ada hidup tapi gak bisa nafas, yang ada mulut
mulai flying gitu ya. Dengan itu dia cepat banget nelfon pendeta. Di mobil loh, masih di mobil. Dan dia nelfon pendeta. Terus pendeta dia bilang, "Om, tolong Om, ini ada lirik Om," dia bilang gitu ya. Maunya. Jadi pendeta ngomong sama saya. Dia bilang, "Sis, benar banget, Yesus itu luar biasa." Saya mulai nggak bisa berkata-kata gitu ya. Setelah itu mulai dari saat saya dengar kata-kata itu langsung saya pulang. Dulu saya di rumah saya, dulu itu ada sembahyang ya, ada sembahyang, naik tangga mau ke kamar, sembahyangnya di sini. Jadi saya mulai dari dengar di mobil itu, saya mulai naik tangga, saya mau buka langsung ke kamar. Besok saya keluar kamar, saya mau buka lagi, arah ke tembok, turun lagi. Coba, tapi Tuhan itu begitu dahsyat untuk saya. 4 hari kemudian pendeta yang ditelepon itu kok tiba-tiba dia diundang ke Medan. Dia harus ke Medan itu lewat Jakarta, lewat Lampung, Palembang, baru ke Medan. Mampirlah ke rumah gitu ya. Mampir ke rumah saya, intinya saya dilayani. Setelah saya dilayani, sembahyang saya itu langsung diangkatlah sama mereka, dibersih semua. Ini itu tahun 97 saya terima Yesus. Begitu luar biasa Yesus itu, janjinya ya dan amin. Makanya jangan pernah ya Bapak Ibu, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan pernah jual Yesus, jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Sekalipun perempuan nih, anak muda, perempuan, kalau ada wah laki-laki itu orang kaya loh, tapi tidak percaya Yesus, gak apa-apa lah, sama aja agamanya. Banyak orang tukarkan Yesus dengan hal-hal seperti itu. Ponakan saya juga ada. Dulu gak apa-apa, sama aja agama, sama aja. Tapi sejujurnya dia nikah, saya gak ada. Karena kenapa? Buat saya udah bertentangan buat saya. Malu, saya malu gitu ya. Saya gak ada itu waktu itu. Tapi memang gak sengaja juga. Tapi memang Tuhan izinkan untuk saya tidak hadir saat itu gitu ya. Itu kita. Jadi jangan pernah Bapak Ibu, apapun alasan kita, Yesus itu tetap Yesus ada dalam kita. Amen. Sekali kita sudah bertobat, jangan pernah kita melenceng dengan apapun. Jangan pernah kita berdamai dengan dunia, karena dunia ini sangat jahat. Hanya Yesus yang baik dan baik. Amen. Saya mau tanya nih semua, kalau masuk gereja, semuanya Kristen bukan? Halo? Amen. Semua Kristen kan kalau di gereja, ya kan? Terus pulang gereja masih ada nggak cari orang pinter, cari typewriter, cari orang somniang, cari apa itu kartu, ya masih ada nggak? Nggak ada yang tahu. Gembala emang tahu. Gembala tahunya cuma di gereja, buat jemaat manis-manis. Tapi di luar gereja, jemaat mana-mana nggak mungkin gembala ngikutin, benar nggak, Pak? Benar. Saya juga bicara dengan jemaat kecil gitu. Gembala itu cuma tahu ketika kalian di gereja. Wah, manis semua ya, manis semua. Tapi pulang dari gereja lagi kalut, tante, kuni lagi fine loh tante. Terus sudah lampu merah bunyi fine tante ya, nggak sembuh-sembuh. Terus ada tetangga nih yang tidak seiman. Hei, pergi tuh ke Taipanmu. Cungu Taipannya, ngerti ya? Cungu Taipannya itu cun. Begitu dia longkung, kasih air minum, sembuh. Nah, itu namanya kita sudah mengkhianati Yesus. Apa Yesus nggak sanggup? Tapi kalau kita fight belum sembuh hari ini, karena kita kurang berdoa kali ya. Banyak orang berdoa tapi berdoanya tidak sungguh-sungguh. Itu kebanyakan manusia. Bukan di sini tapi di tempat saya ada banyak. Beneran. Tiap kali naik ibadah bilangnya sakit. Aduh, kakiku bengkak. Di foto sih kakinya bengkak sih. Hari ini nggak ibadah, bengkak. Besok naik ibadah kenapa? Nggak ada baju. Bajunya bosan, itu aja yang aku pakai. Aku lagi berdoa sama Bapak di sorga, nanti ada baju. Saya bilang, dia bilang minggu depan aku baru ibadah. Ya kalau minggu depan tidak ada. Kalau besok kita nggak ada, emang kita tahu. Jangan tunda-tunda waktu yang baik buat Tuhan. Itu kebanyakan manusia banget gitu ya. Sekali Yesus, jangan pernah percaya, jangan pernah kita itu mau dikibulin dengan orang-orang, apalagi itu taipak-taipak gitu ya. Beneran, apalagi dukun-dukun. Dia mau laris, kita mau nggak laris.
jomblo gitu ya. Saya dulu pengen penglaris dong di salon. Minta orang pintar, dikasihlah tuh minyak, kepret ya. Anak gua tuh yang ada yang Kristen, aduh, ini mah bos kita pasti udah berdukun lagi. Lihat tuh kaca-kaca salon kata udah berminyak-minyak, pasti dia kata itu. Kadang kita dikasih minyak, kadang kita dikasih garam, kata itu. Itu bohong, gak ada yang bener. Karena kenapa? Yang sudah saya lakukan gak pernah lu. Yang lebih rame daripada hari biasa gak ada. Makanya bohong. Hai jemaat ya, jangan pernah jual Yesusmu. Karena Yesus tetap Yesus. Karena Yesus kita tuh Yesus yang luar biasa. Amen. Kita belum berurusan, tapi ketika nanti kita pulang, kita baru tahu benar gak kita pulang ke surga atau kemana. Sekarang mah banyak orang berkata, ya dosa gak apa-apa lah demi dia gak apa-apa. Dosa putih-putih, dosa dikit-dikit. Namanya dosa itu gak ada dosa putih, dosa hitam, gak ada dosa kecil, dosa besar. Semuanya dosa adalah binasa. Ya, jadi gak ada dosa kecil dan besar Bapak Ibu. Jangan mau kalau tetanggamu, saudaramu, siapamu yang bilang gak apa-apa, itu kan gak apa-apa, itu kan bukan dukun, itu bukan apa-apa. Jangan pernah ya. Kalau berbau yang tidak rohani gitu, jangan pernah. Amin ya. Saya dulu sekarang saya itu paling gemes. Saya juga gemes sama orang suka berdamai hal-hal dunia gitu ya. Kalau dulu padahal saya kan orang itu, tapi begitu saya berbalik kenal Yesus, saya benci yang namanya patung. Dulu mah ya kalau yang patung sembahyang itu ya kan pakai garu, tahu garu ya, garu wangi itu kan wangi ya. Dulu saya suka di salon saya kayak wangi. Ada orang Kristen masuk, lu ngapain? Lu kedukun ya? Saya bilang dukun, orang kok wangi. Dia bau tahu, bau. Saya bilang wangi. Nah, itu kita. Kalau kita nggak kenal Yesus itu wangi. Hal-hal duniawi itu wangi. Tapi setelah kita kenal Yesus itu bau. Ya bau banget ini kan. Kalau saya sekarang nyebutnya aja saya nggak mau. Buat saya bilang apa? Penipu. Patung-patung itu penipu. Dia nipu aku. Karena kenapa? Dulu aku tergila-gila sama dia ya. Kalau Chojin Sit itu ya kan harus sembahyang ya. Kalau lupa aja ke jam 9 ini aku pergi loh, suruh mbak buat pergi beli buah. Karena kan kita harus apa itu namanya ditaruh di sembayangannya karena besok udah sembayang gitu ya. Jadi saya merasa sampai segitunya. Jadi saya bilang dasar patung yang nipu aku, maka aku benci banget. Sekarang orang-orang masih mau ya nyebutnya si ini, si itu yang ada di kelenteng-kelenteng. Kalau saya mah enggak beneran, saya muslim gitu. Bener, saya kalau ngeliatin kemarin saya lewat rumah Taipak tuh, itu kaget yang di depan daripada itu cici saya, kan cici saya masih dia kaget, itu itu saya. Jadi saya itu fanatik sekarang gitu lah. Makanya kalau orang fanatik dia nggak akan bisa berdamai dengan dunia ini ya. Amen. Saya nggak bisa diajak yang namanya udahlah apa-apa nggak bisa. Ya itu saya ya. Tapi saya berharap kita kalau dalam Yesus itu kita memang harus seperti itu. Jangan pernah kita berdamai nggak apa-apa. Mau syongkon lah dikit-dikit mau syongkon gitu ya. Nggak apa-apa kok. Gembala nggak ngeliat. Sadar Bapak Ibu, gembala boleh nggak ngeliat kita, tapi Tuhan kita nggak pernah tidur. Yes. Ya. Tuhan kita selalu melihat kita dimanapun dan apapun yang kamu lakukan. Jangan pernah gembala nggak ngeliatin apa, tenang gitu ya. Tapi gembala itu adalah kaki tangan Tuhan. Dan Tuhan bisa ngasih tahu loh. Tahu gak kamu? Jemaat kamu ini si itu tuh loh. Maksina, Sonyang tuh, kuamnya. Kalau dulu saya juga Sonyang. Lah Sonyang mama saya dulu Sonyang ya. Tahu acung gak? Acung Sonyang yang di Mama Minang. Barangkali di usia saya sama dengan usia saya sih tahu ya itu ya. Mungkin sekarang udah gak ada ya, gak tahu lah ya, udah lama. Tahu gak dulu? Oh ini tahun berapa, tanggal berapa, bulan apa itu tuh dia harus apa tuh namanya dikiasin harus sembahyang ya, harus sembahyang. Kalau enggak dia ada apa-apa kita ketakutan, beneran kita ketakutan. Sebelum kita ingetin tanggal itu kita harus sembahyang. Kenapa? Ketakutan itu kalau di dunia itu kita ketakutan, takut kita kalau dia marah ya, takut marah. Saya percaya di sini
Jangan, kalau ada, bertobat. Jangan pernah lakukan hal-hal yang seperti itu, karena Tuhan tidak kompromi dengan kita melakukan hal yang seperti itu, ya. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Amin. Setelah kita dalam Tuhan, kita memang baru mengerti janji Tuhan itu ya dan amin. Ketika saya terima Yesus, tahu nggak pasung? Saya merasa dulunya saya dipasung, kaki tangan saya nggak pernah bergerak. Tapi ketika saya terima Yesus, saya lepas gitu ya, seperti saya lepas dari pasungan. Itu yang saya rasakan. Jadi kita itu memang benar-benar rasakan bahwa Yesus melepaskan kita, sehingga kita merdeka. Jadi kita tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi yang mengikat kita. Yang tadi kita ketakutan, yang kalau kita tidak sembahyang kita takut dia marah. Kalau kita tidak pernah memberi sesajen, kita takut dia marah. Tapi setelah firman ini berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu, benar banget. Amin. Saya merasa lepas dari saya pasung. Saya merasa merdeka. Saya benar-benar menjadi orang merdeka saat itu, gitu ya. Jadi saya baru tahu, makanya saya bilang dasar ya, pada patung-patung itu ya, nipu saya selama-lama ini. Pada janji Tuhan itu begitu luar biasa ya. Tapi patung dunia itu adalah dia memanfaatkan diri kita, karena dia ingin membawa sebanyak-banyaknya berteman dengan dia. Karena neraka itu dia nggak mau sendiri, tapi ingin ajak-ajak manusia gitu ya. Tapi itulah kita ya, kita harus kuat di dalam Tuhan itu. Saksikan kepada saudara, tetangga, semuanya. Saksikan bahwa Yesus itu luar biasa. Amen. Jadi kalau kita melakukan Yesus itu, kita melakukan seperti apa sih? Taat dan setia untuk Tuhan. Amen. Ya. Jangan pernah, aduh hari ini udah baca firman, di sini ada ini nggak, Bu Gembala? Kalau kita di Jakarta, kita ada grup baca firman. Dari setiap jemaat harus baca firman dan dia lapor bahwa dia sudah baca, lakukan Gembala. Karena kenapa? Kalau kita dari semua jemaat kita daftarkan, kita list namanya, terus kita daftarin semua nama. Terus kalau kita baca, misalnya kalau di kita baca 5 pasal satu hari, tapi kalau tidak terbiasa bisa juga 3 pasal ya. Misalnya si A sudah baca dari Kejadian 1 sampai 3, udah lapor. Nanti si B ikut, saya sudah baca Kejadian 1 dan 3, begitu seterusnya. Jadi tiap hari. Nah di kita setelah itu saya sudah 3 tahun lakukan hal itu. Dari semua jemaat baca Alkitab, jadi kita tahu, mantau di situ. Terus ada juga yang bilang gini, emang kita tahu dia baca apa enggak? Dia cuma lapor situ, dia nggak baca. Itu mah urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita sama jemaat. Bukan urusan sama gembala, tapi sama Tuhan. Amen. Itu yang kita harus lakukan. Jadi kita seperti itu ya, baca firman setiap hari. Jangan firman itu kalau lagi butuh, atau firman Tuhan kalau lagi ibadah ini bawa Alkitab ya kan, udah berdebu kan dari lemari, bawa ke gereja, baca sebentar, pulang taruh, minggu ketemu lagi Alkitab. Jangan Bapak Ibu ya, firman Tuhan itu harus setiap hari kita baca. Bacanya jangan dipilih-pilih, cap-cip-cup, Tuhan aku mau baca firman Tuhan, belum, wah cocok dengan aku hari ini. Bukan begitu Bapak Ibu. Baca firman Tuhan itu dari Kejadian terus sampai Wahyu. Setelah selesai Wahyu kembali lagi Kejadian sampai Wahyu, seterusnya sampai Tuhan memanggil kita. Itu harus kita lakukan. Amin. Amin. Amin apa enggak amin? Wah, semua amin Bu Gembala. Yang enggak amin itu takut ya. Takut terima tantangan. Kita harus cinta sama Tuhan. Jangan cuma hadir di gereja, jangan cuma menuhin kursi. Yang penting tante, kan aku sudah hadir tante, ya aku udah duduk tante, ada di belakang tante. Bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan bukan lihatin dudukmu, Tuhan lihatin hatimu. Seperti apa hatimu kepada
Amin. Mau baca firman? Saya berharap mulai dari ini tanggal 1 September dulu ya. Mulai. Kali ini kan udah tanggung nih. 1 September buat gitu ya. Buat mulai dari Kejadian 1 terus sampai Wahyu. Percaya maknanya itu besar sekali. Sehingga kita, Bapak Ibu, tahu nggak tuh kata pendeta tadi itu ini loh, kata pendeta tadi ini loh, bukan itu. Jadi apa yang saya bicara itu sama nggak? Ada nggak ayatnya? Itu yang harus kita pegang, gitu ya. Jangan katanya, tuh kata si A, tuh kata si B. Jangan katanya firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus hidup dalam diri kita. Firman Tuhan itu harus dihidupi di dalam diri kita, sehingga kita dapat berkata-kata. Ketika kita bersaksi, ketika kita berkata-kata kepada orang lain, firman itu akan transfer kepada mereka yang mendengar. Amin. 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 Ada main ya. Oke, kita buka Galatia sekali lagi, Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ada orang banyak berkata seperti ini, yang penting sudah percaya Yesus kita selamat. Jangan harap hanya percaya Yesus selamat. Kalau gitu semua ngaku percaya Yesus, besok kita berbuat dosa, ya kan? Percaya Yesus sekarang sampai akhir kita hidup kita, itu baru selamat. Hari ini kamu boleh selamat. Aku sudah dibaptis, aku sudah melakukan, aku sudah pelayanan, aku sudah main musik, aku sudah semuanya boleh kita lakukan. Tapi kehidupan kita di luar, tidak di dalam Tuhan. Kita masih nego dengan hal-hal dunia, ya kan? Yang Tuhan nanti perhitungkan adalah di saat kita sekarang terima Yesus sampai kita dipanggil Tuhan, kita di dalam Tuhan. Amin. Kalau kita sekarang dalam Tuhan, mau mati sebulan lagi kita hidup kita ada di hotel dengan laki orang, dengan istri orang misalnya. Percaya nggak kita di surga? Percaya nggak kita di surga? Jangan harap Bapak Ibu. Itu yang kita takutkan. Jadi kalau kita sudah dalam Tuhan, jangan pernah lagi berdamai dengan dunia tadi. Jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Sekarang selingkuh ada di mana-mana. Sekarang selingkuh ada di mana-mana dengan rasanya tren katanya gitu ya. Tapi kita anak-anak Tuhan, dijauhkan kiranya hal-hal yang najis seperti itu. Amin. Amin. Jangan pernah. Kata firman Tuhan apa? Di pikiranmu aja kamu mikir, wow, istri tetanggaku montok ya, boleh. Itu sudah berdosa. Apalagi sampai selingkuh. Jangan ya. Jadi saya berharap di sini tuh semuanya saya bisa melihat wajah-wajah yang kudus, Ibu Gembala. Saya bisa melihat dengan wajah-wajah kudus ya Bapak Gembala. Jadi kekudusan kita sekarang jaga sampai kita dipanggil Yesus. Jangan mau kita dipakai dengan hal-hal yang memalukan, hal-hal yang melukai hati Yesus. Karena Yesus itu sudah mati buat kita. Yesus sudah menanggung segala dosa kita. Jadi jangan kita salib Yesus yang kedua kali. Ya. Amin. Amin.